Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Juniman Siralahi, di channel YouTube Education. Di video ini, saya akan membahas penyelesaian soal defleksi balok cantilever dan balok sederhana dengan metode beban kedua. Silahkan dipelajari konten video ini. Jangan lupa subscribe, beri komen, dan nantikan update video berikutnya. Terima kasih. Baik, kita bahas penyelesaian soal 1. Diketahui balok cantilever dengan beban merata dan beban terpusat seperti pada gambar. Hitunglah sudut kemiringan defleksi di titik B dan di titik C serta defleksi di titik B dan defleksi di titik C dengan metode beban kedua. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan kasus ini, kita hitung dulu momen lentur yang terjadi akibat beban luar. Momen di titik A dan momen di titik C. Sedangkan momen di titik B itu 0. Momen di titik A itu adalah 10 dikali 2 ditambah dengan 5 kali 1 dikali 0,5. Hasil ini adalah negatif karena momen yang bekerja di sini adalah negatif, di mana batang melentur ke atas. Diperoleh hasilnya min 22,5 kN. Maka momen reduksinya adalah min 22,5 per EI. Kemudian kita hitung momen di titik C, yaitu P dikali 1. 10 dikali 1 juga min, ya, maka diperoleh min 10 kN. Momen reduksinya min 10 per E. Kita lukiskan diagram momen lentur seperti ini. Bentuknya adalah ini akibat beban merata, dia berbentuk parabola cekung. Kemudian sini adalah akibat beban terpusat, ya, dia di sini menuju ke 0, sehingga berbentuk seperti pada gambar. Bidang ini untuk mudahnya dalam menghitung luas bidang, kita pilah menjadi 3 bidang. Bidang pertama itu bidang parabola cekung, bidang kedua 4 persegi panjang, dan bidang ketiga bentuk segitiga. Ketinggian masing-masing sudah diperoleh tadi, yaitu ini 22 di titik A, sini 10 di titik C. Maka kita hitung luas bidang 1. Luas bidang 1 parabola cekung ini ketinggiannya tinggal 12,5. Sedangkan 4 persegi panjang ketinggiannya 10. Juga untuk segitiga tingginya 10. Kita hitung masing-masing bidang dan kita tentukan letak titik berat masing-masing bidang. Seperti ini. Gunakan rumus yang ada, ya, untuk menentukan letak titik berat masing-masing bidang terhadap titik A maupun terhadap titik B. Kemudian bidang momen reduksi ini dianggap sebagai beban, ya. Kita berikan tumpuan jepit di titik B
untuk menentukan reaksi atau theta di titik B. Juga nanti untuk mengetahui deltanya di titik B. Jadi untuk mengetahui sudut kemiringan refleksi theta dan refleksi ini tidak dapat dilakukan dengan menganggap ujung balok dalam pada titik B sebagai tumpuan jepit. Maka kita hitung reaksi yang terjadi di titik B tidak lain adalah total bidang momen reduksi. Luas bidang 1 diperoleh dengan rumus sepertiga alas kali tinggi. Luas bidang 2 diperoleh dengan panjang kali lebar. Luas bidang 3 diperoleh dengan setengah alas kali tinggi. Maka diperolehlah theta B sebesar 19,167. Sedangkan delta di B itu adalah luas masing-masing bidang dikalikan terhadap jaraknya ke titik B. Luas masing-masing bidang tadi sudah diperoleh, maka jarak masing-masing adalah yang bidang 1 ini jaraknya terhadap B 1,75, ini ya. Bidang 2 jaraknya 1,5, ini ya. Luas bidang 3 ini jaraknya 0,67, maka hasilnya adalah theta B sebesar 25,642. Langkah berikutnya adalah kita menentukan sudut kemiringan refleksi atau theta di titik C dan delta di titik C. Maka untuk mengetahui ini dapat dilakukan dengan menganggap luas bidang ini di antara A sampai C itu sebagai beban dengan memberi tumpuan jepit di titik C. Maka kita hitung reaksi yang terjadi. Reaksi adalah jumlah total beban atau total bidang. Luas bidang 1 sudah diperoleh tadi 4,167, luas bidang 2 10, maka reaksi yang terjadi atau tidak lain adalah theta di titik C sebesar 14,167. Sedangkan delta di titik C, ini itu adalah luas masing-masing bidang terhadap jaraknya ke titik C. Ini luas bidang pertama 4,167, jaraknya adalah 0,75, ditambah dengan luas bidang yang kedua, jaraknya ke titik C itu adalah 0,5, maka diperolehlah delta C sebesar 8,125. Penyelesaian untuk soal 2. Diketahui balok sederhana dengan beban terpusat seperti pada gambar. Hitunglah sudut kemiringan refleksi atau rotasi di titik A dan B, theta A dan theta B, serta defleksi di titik C dan D, delta C dan delta D, seperti pada gambar. Penyelesaian kita gunakan persamaan statika untuk menghitung reaksi tumpuan akibat beban P1 dan P2. Sigma MB sama dengan 0, RA dikali jaraknya 9 dikurang P1 kali 7 dikurang P2 kali 3 diperoleh RA 14,44 kN. Sigma MA sama dengan 0, min RB dikali 9 ditambah 20
kali 6 ditambah B1 kali 2 diperoleh RB 15,56. Selanjutnya kita hitung momen di titik C dan di titik D. Momen di titik A itu 0, kemudian momen di titik C adalah RA dikali 2, diperoleh 28,88 kN/meter. Sedangkan momen di titik D adalah RA dikali 6 dikurang P1 kali 4. RA dikali 6 dikurang P1 kali 4 diperoleh 46,64 kN/meter. Kita lukiskan diagram momen tersebut seperti ini. Di titik C 28,88, di titik D 46,64. Bidang ini kita pilah untuk memudahkan dalam menghitung luas dan titik beratnya. Ini kita sebutkan sebagai bidang 1, kemudian ini bidang 2, yang ini bidang 3, dan yang ini bidang 4. Nah, jarak titik beratnya terhadap tumpuan A dan terhadap tumpuan B kita cari tahu. Ini 1,33, ini 7,67. Akibat luas bidang 2 juga begitu, 4 ke titik A, 5 ke titik B. Begitu juga untuk luas bidang 3 titik beratnya, dan luas bidang 4 juga cari titik beratnya ke titik A dan titik B. Masing-masing luas bidang untuk mudahnya kita hitung secara khusus. Jadi luas bidang 1 setengah alas kali tinggi diperoleh 28,88. Luas bidang 2 yaitu panjang kali lebar oleh 57,76. Luas bidang 3 setengah alas kali tinggi yaitu setengah dari 4 kali tingginya 17,76. 17,76 ini adalah 46,64 dikurang 28,88, jadi ketinggian segitiga ini 17,76. Dapatkan luas bidang 3 itu adalah 35,52. Luas bidang 4 itu 69,96. Jadi luas total bidang ini itu diperoleh 192,12. Bidang momen reduksi kita anggap sebagai beban, sehingga dia disebut sebagai beban kedua. Jadi kita tumpuk kembali dengan tumpuan sendi dan roll. Maka di tumpuan A menghasilkan reaksi, yaitu reaksi kedua yang disebut sebagai theta A. Begitu juga di tumpuan B akan didapatkan reaksi kedua di titik B yang disebut sebagai theta B. Nanti di titik C yang akibat bidang momen reduksi sebagai beban juga dicari nanti itu momen lenturnya. Momen lentur kedua tidak lain adalah delta C, itu di titik C. Momen lentur kedua di titik D itu tidak lain adalah delta D. Kita telusuri menggunakan persamaan statika. Sigma momen di titik B sama dengan 0, theta A dikali jaraknya 9 dikurang luas bidang 1 kali jaraknya 7,67 dikurang luas bidang 2 kali jaraknya 5 dikurang luas bidang 3 kali jaraknya 4,33
dan dikurang luas 4 kali jaraknya 2. Ini uraiannya. Maka diperolehlah theta A 89,34. Untuk menentukan theta B, maka kita tinjau sigma momen di titik A. Kita mulai dari theta B min theta B dikali jaraknya 9 ditambah luas bidang 4. Kita mulai dari luas bidang 1 ditambah luas bidang 1 kali 1,33 ditambah luas bidang 2 kali jaraknya 4 ditambah luas bidang 3 kali jaraknya 4,67 ditambah luas bidang 4 kali jaraknya 7. Maka diperolehlah hasilnya theta B 102,78. Selanjutnya kita hitung momen lentur kedua, tidak lain adalah delta di titik C. Ini delta di titik C ini adalah momen di titik C, yaitu theta A dikali 2 dikurang luas bidang 1 dikali jaraknya ini 0,27. Ini theta A kali 2 dikurang luas bidang 1 kali 0,27 diperoleh delta C 170,88. Di titik D, yaitu delta D, yaitu momen lentur yang kedua di titik D, theta A dikali 6 dikurang luas bidang 1 terhadap titik D, itu 4,27 jaraknya, dikurangi luas bidang 2 kali jarak terhadap titik D, itu 2, dikurang luas bidang 3 terhadap titik D, jaraknya itu 1,33. Maka diperolehlah delta D itu sebesar 249,96. Untuk mengontrol benar tidaknya pekerjaan kita, bahwa aksi sama dengan reaksi, ya, hukum Newton 3, berarti total beban kedua atau tidak lain luas total bidang momen reduksi itu harus sama dengan reaksi theta A ditambah theta B. Luas bidang totalnya 192,12. Kita lihat theta A ditambah theta B itu tidak lain adalah juga 192,12. Berarti hasilnya adalah terkontrol, aksi sama dengan reaksi. Demikian pembahasan tentang penyelesaian soal defleksi balok dengan metode beban kedua. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.